kita memulai dengan rangkaian proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Alangkah indahnya kegiatan kita diawali dengan doa. Mari kita ingin sejenak, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Yuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, baik teman-teman. Di awal tadi saya sudah menjelaskan, yaitu kita akan mempelajari tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita pahami dulu apa itu mujizat. Nah, di sini mujizat sama dengan keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan atau pertolongan Tuhan. Atau mujizat juga sering disebut sebagai keajaiban yang mampu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin atau yang tidak mustahil menjadi mustahil. Nah, mujizat juga sering juga kita alami dalam setiap kehidupan kita. Apakah adik-adik atau teman-teman sekalian pernah mengalami mujizat di dalam hidup teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian? Nah, mujizat sering kita alami atau sering kita rasakan di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, ada yang tahu? Yang pertama adalah nafas. Ya, yang kedua adalah ketika kita makan, kita kenyang, itu adalah mujizat juga. Yang ketiga, ketika kita mengalami penyakit kronis, kita sembuh dari penyakit itu adalah suatu mujizat. Pertanyaannya, apakah itu mujizat? Ya, itu mujizat yang sering kita lakukan dalam setiap, yang terasakan maksudnya dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Nah, apakah mujizat itu hanya berlaku hanya untuk orang yang benar saja? Apakah mujizat itu hanya berlaku hanya untuk orang-orang yang suci saja? Tidak, ya. Mujizat berlaku untuk semua orang, baik orang berdosa, orang suci. Semua mujizat itu dirasakan semua. Kenapa? Karena itulah mujizat adalah kasih Allah. Kasih Allah kepada setiap orang. Bukti cinta Allah untuk setiap orang. Maka mujizat diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang. Itulah mujizat. Mujizat datang tidak terduga, namun tepat. Ya. Tidak terduga, namun tepat. Ya. Seperti tadi, ketika kita sakit, kita sembuh dari sakit kita. Itu adalah mujizat yang luar biasa. Nah, mana pertama kali Tuhan Yesus melakukan mujizat? Pada saat pesta pernikahan di Kana. Ketika Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Selanjutnya, mujizat dilakukan oleh Tuhan ketika Tuhan menyembuhkan seorang perwira di Kapernaum. Itu juga mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, baik teman-teman, tujuan mujizat adalah yang pertama untuk menyatakan kemuliaan Allah. Yang kedua, untuk menyatakan belas kasihan Allah kepada semua atau seluruh umat manusia. Demikian proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Tetaplah semangat untuk belajar dan tetaplah selalu berbuat baik. Maka mujizat itu akan terjadi di dalam setiap kehidupan teman-teman sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang anak-anak, kembali lagi dengan Bapak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Inti materi yang pertama yaitu saya tumbuh dan berkembang. Tentunya kalian lahir di dunia ini nggak langsung besar kan? Nah, enggak dong. Dimana kalian harus memulai perkembangan dari bayi, balita, dan anak-anak seperti sekarang. Baik dari tubuh, pikiran, sikap kalian. Dapatkah adik-adik menyebutkan perkembangan adik-adik di usia sekarang? Seperti pertumbuhan apa? Ya, kaki, tangan, betul juga. Ya, leher, betul juga. Dan yang adik-adik sebutkan semuanya benar sekali. Ini kita lihat gambarnya. Ini. Ya, ini menunjukkan foto bayi di mana posisi kalian lagi bisa merangkak, kan? Lagi bisa merangkak sampai bisa bersepeda sampai kayak gini, di mana perkembangan pertumbuhan kalian didasari usia ke usia, tentunya membutuhkan latihan dasar. Bersyukur karena Tuhan
menjaga pertumbuhan kita sampai sekarang. Ya adik-adik, apakah ada yang ingin bertanya? Kita kan harus selalu berusaha dalam mengembangkan bakat-bakat kita. Bakat-bakat kita juga ada hubungannya dengan kemampuan kita harus dikembangkan. Harus dikembangkan sampai sekarang ya. Tuhan memberi kita semua kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Hanya kita yang mengasah dan menimbulkannya. Ya. Hanya kalian harus berlatih, meminta pertolongan kepada Tuhan, turuti nasihat orang tua dan guru yang kalian terima. Kita sudahi dulu pelajaran hari ini ya. Doa ya. Dan Bapa, Putra, Roh Kudus. Siang anak. Amin. Apa kabarnya? Semoga baik ya di sana ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang anggota keluarga. Ayo sebutkan yuk anggota keluarga yang ada di keluarga adik-adik. Yang pertama apa yuk? Ya betul, ayah, ibu, kakak, dan adik. Ya. Sebelum kita masuk belajar, alangkah baiknya kalian perhatikan gambar ini. Ya, ada kakak. Ya, ada abang. Oh iya, ada nasi goreng juga ya. Lalu kenapa adik ngasihkan nasi goreng ke kakaknya? Sementara kan dia kan bisa makan sendiri. Karena dia berbuat baik dengan kakaknya. Begitu juga seharusnya dengan kalian. Kalian harus berbuat baik kepada sanak saudara, bapak, ibu, kakak, adik, teman-teman, dan orang-orang sekitar kalian tersebut sesuai pada Injil berikut ini. Pada Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai dengan 50 menjelaskan bahwa siapapun yang berbuat kehendak Allah ialah saudara Yesus. Apakah kehendak Allah tersebut? Yaitu berbuat baik pada semua orang, termasuk ayah, ibu, kakak, adik, teman-teman, dan orang-orang di sekitar adik-adik berada. Setelah mendengarkan isi dari Injil ini, coba adik-adik renungkan. Sudahkah adik-adik berterima kasih kepada ayah, ibu, dan saudara-saudara yang telah merawat adik sampai sekarang? Oke, di rumah nanti jangan lupa bilang terima kasih ya kepada orang di rumah. Setelah belajar pada hari ini, kita mengetahui bahwa orang tua dan saudara-saudara kita berbuat baik pada kita karena mereka menyayangi kita. Rajinlah berbuat baik kepada semua orang karena berbuat baik berarti melakukan kehendak Allah. Pelajaran hari ini telah selesai. Sebelum menutup belajar, marilah kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu marilah kita berdoa. Oke, mata pelajaran materi kita hari ini adalah iman dan kebersamaan dalam jemaat. Nah, di sini ada yang sudah tahu apa itu iman? Oke, kalau ada yang belum terlalu mengerti, Bapak akan menjelaskan apa arti itu iman. Iman adalah karunia Allah yang dikerjakan di dalam hati Roh Kudus, yang menghidupkan dan memadu semua kemampuan kita menuju suatu tujuan. Terus yang kedua, fungsi iman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bapak akan mengambil 4 contoh fungsi iman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah iman akan membebaskan manusia dari kuasa roh jahat. Yang kedua, iman dapat menimbulkan ketenangan jiwa. Yang ketiga, iman membawa manusia pada kedamaian. Dan yang keempat adalah iman membuat kita lebih sadar. Oke, Bapak akan melanjutkan penjelasan yang C
yaitu peran keluarga dalam iman. Apa sih peran keluarga itu dalam iman? Yang pertama adalah keluarga itu adalah orang yang pertama dekat dengan kita, orang yang ada ketika kita memiliki suatu masalah. Dalam hal iman, sejak kecil kita sudah dibentuk oleh kedua orang tua kita untuk memiliki iman. Nah, di sini adalah mereka sangat berpengaruh untuk diri kita, untuk kita memiliki iman. Mungkin ada juga yang bertanya, apakah kalau kita tidak memiliki orang tua, kita itu akan memiliki iman? Oke, Bapak akan menjawab. Banyak juga seorang anak itu yang broken home, atau artinya adalah keluarganya itu yang sudah berantakan, tidak mempunyai orang tua, tapi mereka juga memiliki iman. Mereka juga memiliki iman yang kuat di dalam diri mereka. Jadi di sini sebenarnya adalah iman itu tidak terpaku pada kedua orang tua kita. Iman itu bisa terbentuk karena diri kita sendiri, yang pun kita membentuknya. Oke, di sini dari penjelasan yang Bapak paparkan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya akan baca ulang pertanyaan dari Yuni. Yang pertama yaitu adalah bagaimana cara kita membentuk iman di dalam diri kita. Oke, itu adalah pertanyaan yang sangat bagus. Cara kita membentuk iman di dalam diri kita itu sangat mudah sekali, anak-anak. Yang pertama adalah kita memiliki niat kita untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dengan hal tersebut, kita akan mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, diri kita dengan Tuhan itu adalah dengan cara kita berdoa, kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan itu sungguh baik di dalam diri kita. Contohnya adalah saya beri contoh kepada anak-anak. Ketika kalian ingin membentuk iman dalam diri kalian adalah kalian harus mengikuti banyak kegiatan di gereja, misalnya kegiatan OMK. Kalian bisa lakukan itu, pertemuan retret rohani, camping rohani, ibadah setiap minggu. Kalian bisa berkecimpung dalam di situ, misalnya ada tugas. Oke. Anak-anak, mungkin pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Menutupi pelajaran hari ini, kita tutupi dengan doa. Bapa dan Putra dan